memuji Tuhan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga
pengharapan, ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Sebab Engkau yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna.
Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami lewat kebenaran firman-Mu yang kami sungguh percaya akan memberikan satu kekuatan, akan memberikan satu pemahaman akan harapan di dalam Kristus yang tidak akan pernah mengecewakan, bahwa kelahiran Kristus merupakan sumber pengharapan, pengharapan yang sejati, pengharapan yang tidak akan pernah pudar, pengharapan dan yang tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Tema di bulan Desember adalah Embracing Grace, yang artinya menyambut anugerah. Dan di minggu yang pertama kita di awal bulan ini adalah Hope for the Hopeless, harapan bagi orang yang tak berpengharapan. Oke, sudah ya, baik. Temanya adalah harapan bagi orang yang tak berpengharapan. Nah, apabila keputusasaan itu dapat mengikis daya juang, maka pengharapan itu akan membangkitkan satu semangat yang diperlukan guna meraih masa depan yang gemilang. Nah, pentingnya pengharapan yang dapat membangkitkan semangat dan daya juang ini, ada satu cerita yang diceritakan oleh Pak Bambang dalam hal ini ya. Nah, waktu itu beliau itu saat itu berada di lantai 4 ya, dalam persiapan ibadah untuk perayaan Natal seperti ini. Nah, saat itu dia turun dari lantai 4 ke lantai dasar di ruang lobi, karena dia di situ juga hendak memeriksa dekorasi yang ada di lantai dasar ya. Nah, sementara beliau mengamati dekor tadi, dia mendengar ada suara seekor kucing yang mengeong. Nah, ternyata didapati bahwa suara tersebut berasal dari seekor kucing yang sedang berbaring di sebuah meja yang ada di lobi tadi, di gedung gereja tadi. Beliau mendatangi kucing tersebut dan kucing tersebut nampaknya memeong dengan nada yang memelas. Dan beliau perhatikan ternyata kucing tersebut itu sedang mengandung. Nah, ternyata kenapa kucing tersebut berbaring di bawah meja tersebut mengeong memelas, ternyata kucing tersebut mengalami mungkin patah tulang ya, sehingga kucing tersebut tidak mampu berdiri. Nah, beliau pun bertanya kepada satpam yang menjaga gedung gereja tadi, ini dari mana kok ada datang kucing di gereja kita ini dan berbaring di sana? Nah, Pak satpam menjawab, kami nggak ngelihat tadi Pak kucing ini masuk. Mungkin kucing ini tergilas mobil di jalan, kemudian mungkin kakinya patah, dan kemudian dia masuk kemari ke gedung gereja. Nah, tidak tahu berapa lama jaraknya kucing tersebut, mungkin harus menyeret tubuhnya karena ia nggak mampu lagi berdiri karena patah kan kakinya. Nah, itu suatu perjuangan yang sebenarnya juga tidak mudah bagi seekor kucing yang sedang mengandung ya, lalu kakinya patah dan mungkin sedang kesakitan. Nah, di saat itu Pak Bambang pun memutuskan karena kasihan melihat kucing tersebut ya, nggak ada waktu karena sudah malam. Nah, beliau pun membawa kucing tersebut
dan meletakkan kucing tersebut pada suatu kotak, ya. Dan kucing tersebut diberikan makanan, diberikan minuman. Dan yang menarik, keesokan harinya seorang staf gereja itu disuruh untuk membawa ke dokter hewan. Dan memang berdasarkan foto X-ray terlihat memang pangkal paha kiri dari kucing tersebut itu dalam keadaan patah dan terlepas. Mungkin tadi itu karena mengalami tabrakan atau tumbukan atau tergilas oleh mobil. Nah, karena dalam keadaan hamil, tidak mungkin kakinya itu dioperasi. Jadi yang dilakukan oleh dokter itu adalah menyuntik vitamin dan memberikan obat penahan sakit. Kemudian sang dokter menganjurkan agar kucing itu dibawa pulang, dirawat sampai ia melahirkan, lalu menunggu sampai anak-anaknya cukup besar, baru sesudah itu kakinya dapat dioperasi. Nah, seminggu kemudian si kucing ini bisa mulai berdiri dan dia mulai menggunakan 3 kakinya, ya. 2 minggu kemudian ia mulai dapat berjalan dan menyeret kakinya yang patah. Dan sebulan kemudian sang kucing melahirkan 5 ekor anak dan semuanya dalam keadaan selamat. Dan sekarang sang induk kucing itu dan anak-anaknya semua juga dalam keadaan yang sehat. Inti itu ada dibangun, ya. Di bawah lantai dasarnya itu banyak kucing-kucing. Nah, ini kucing yang diceritakan ini, ya. Kan inti sekarang sedang dibangun dengan bangunan yang megah, ya. Ada kandang-kandang kucing di bawah. Ah, ini kucing-kucingnya yang diceritakan ini, ya saudara, ya. Nah, beliau ada satu misteri yang beliau sampai pada hari ini bertanya-tanya, mengapa kucing tersebut itu mencari pertolongan di gedung gereja? Tentu beliau nggak bisa bertanya kepada kucing tersebut dan kucing tersebut nggak akan mungkin bisa menjawab kenapa dia kok dalam keadaan mengandung, kakinya patah, berjalan pun tidak bisa, tetapi dia pergi ke gedung gereja. Nah, beliau nggak bisa bertanya. Namun satu hal yang bisa kita duga bahwa ia mungkin berharap agar ada orang yang bersedia menolong dirinya. Karena mungkin pengharapan itu timbul, berjuanglah si kucing tadi walaupun berjalan dalam keadaan menyeret karena kakinya tadi tergilas oleh mobil tadi, berjalan sambil menyeret masuk dalam gedung gereja. Harapannya untuk ada yang bisa menolong dia itu membuat dia tidak menyerah sampai ia memperoleh pertolongan. Nah, kembali disinilah pentingnya pengharapan. Pengharapan itu yang akan membangkitkan semangat dan juga apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Daya juang. Kalau pengharapan seekor hewan kepada manusia saja tidak berakhir dalam kesia-siaan, kenapa? Karena si kucing akhirnya mendapatkan pertolongan, amin. Nah, apalagi kita Bapak Ibu yang berharap kepada Tuhan, tentu tidak akan berakhir dalam sia-sia, amin. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Sehingga pengharapan kepada Tuhan Yesus akan hari depan yang ia janjikan tidak akan berakhir di dalam kekecewaan. Sekarang senggol kanan kirinya, ya, kanan kirinya bilang pengharapan dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Kurang semangat Pak Dedi mau katakan nama siapa? Soalnya duduk sendiri. Katakan sama diri sendiri Pak, ya, pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Nah, ketidaksia-siaan dari pengharapan kepada Tuhan Yesus itu dapat kita lihat di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, ya ini hari Natal yang biasa kita peringati. Suatu kelahiran yang sebelumnya itu sudah diwartakan atau disampaikan
oleh Gabriel, malaikat Gabriel kepada Maria. Maria seorang pemudi yang dipilih oleh Allah untuk mengandung, melahirkan serta menghadirkan Yesus, sang juru selamat manusia. Di dalam wartanya tersebut, warta yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya untuk berharap kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mungkin saat ini dalam keadaan tidak berpengharapan, jangan khawatir Bapak Ibu, jangan takut akan masa depan. Karena berdasarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria tersebut, saudara harus senantiasa tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saya ajak kita membaca dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Dengan kita membaca peristiwa ini, maka kita dapat senantiasa berharap kepada Tuhan. Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan saya akan baca di ayat 26, Bapak Ibu ayat 27, terus kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-33 ya. Saya baca duluan. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Bapak Ibu ayat 27, 1, 2, 3. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud hal itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Ayat 31. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Di ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29 diceritakan bahwa peristiwa ini terjadi di suatu kota yang bernama Nazaret. Aldo kemarin tanya saya, "Pung, Yesus di mana lahir?" katanya. Saya bilang, "Di Nazaret, Aldo. Itu sebabnya kenapa dibilang Yesus orang Nazaret." Saya bilang, "Oh ya Pung," katanya. Nah, peristiwa itu ya, peristiwa yang dimaksud di sini ini terjadi suatu kota yang bernama Nazaret. Suatu kota yang merupakan berada di sebuah kampung kecil dan terpencil yang terletak di daerah Galilea. Di sini diceritakan perjumpaan malaikat Gabriel kepada seorang pemudi yang masih perawan yang bernama Maria. Perawan ini bertunangan dengan keturunan dari Raja Daud dan yang ada di kampung tersebut yang bernama Yusuf. Dan perjumpaan ini bukanlah perjumpaan yang kebetulan ya. Karena seperti yang ditulis di ayat 26, malaikat Gabriel menjumpai Maria karena disuruh Allah. Untuk apa? Di ayat 31. Untuk menyampaikan pesan ya, bahwasanya Maria itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki
yaitu Yesus. Nah, kehendak Allah dalam Yesus yang di kemudian hari juga disebut sebagai Kristus ini telah mengubah masa depan dari Maria. Dari seorang gadis yang tinggal di suatu desa yang tidak terkenal, yang terpencil, menjadi seorang perempuan yang bahkan sampai hari ini namanya masih disebut-sebut oleh kita semua. Betul? Betul atau betul, saudara? Ada yang nggak tahu nama Maria? Nah, bukan itu saja. Kehendak Allah dalam kelahiran Yesus Kristus ini yang diwartakan oleh malaikat Gabriel ini juga bukan hanya mengubahkan kehidupan seorang yang bernama Maria, tetapi juga mengubahkan kehidupan dari bermiliar-miliar manusia yang ada di dunia ini. Betul atau betul? Sekarang kekristenan merupakan agama yang terbesar. Betul atau betul sih, saudara? Yang kedua baru tetangga kita. Ya. Kehadiran Kristus ke dunia mengubah kehidupan Maria dan juga mengubah kehidupan bermiliar-miliar orang-orang yang ada di dunia saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwasanya di dalam Kristus kita itu dapat hidup dengan penuh pengharapan. Mengapa? Sebab yang pertama, kehadiran Yesus itu merupakan wujud dari anugerah Allah. Kenapa kita dapat hidup di dalam pengharapan? Sebab kehadiran Yesus itu merupakan wujud dari anugerah Allah. Apakah itu anugerah? Anugerah adalah kebaikan yang sangat besar dari Allah yang kita alami, bukan karena kita layak dan bukan pula karena usaha kita, namun semata-mata karena Tuhan adalah pribadi yang maha baik dan pemurah. Nah, tentang contoh ini sebenarnya ini sudah berulang kali disampaikan, saudara, ya, tentang seorang pegawai. Kalau saudara bolak-balik dengar ini, tentu saudara ingat seorang pegawai yang pemalas dan tidak bertanggung jawab, masuk kerja terlambat, pulang paling cepat. Di tempat kerja bukannya kerja, malah main game. Ya, atau ngerumpi, ngegosip sana sini. Bukan itu saja, pekerja ini juga tukang korupsi, ya kan? Dan menggunakan hasil korupsi tersebut untuk berpoya-poya. Kalau disuruh bekerja, dia berkata, mengapa kok saya yang disuruh bekerja? Kenapa enggak orang lain saja? Kalau menurut saudara, kalau ada model pegawai atau pekerja saudara seperti ini, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Anda sayang-sayang? Yang betul, saudara. Kalau ada model pekerja gini, apa yang Anda lakukan? Saudara harus jujur, ya umumnya harus dipecat, saudara. Akan tetapi, ya, sang pemilik perusahaan tempat ia kerja malah memanggil dirinya dan berkata kepada si pegawai itu, saudara, walaupun saudara berperilaku tidak bertanggung jawab, namun saya maafkan saudara. Bahkan saya naikkan gaji saudara dan menaikkan jabatan saudara. Apakah pegawai tersebut layak dan berhak menerima kenaikan gaji dan kedudukan tersebut? Kalau menurut saudara, pantasnya diapain, saudara? Pecah.
Namun saudara, itulah anugerah. Anugerah karena pegawai ini mengalami kebaikan yang besar dari sang majikan, walaupun dirinya tidak layak dan tidak berhak untuk menerima itu. Begitu pula Bapak Ibu saudara-saudari, kehadiran Yesus di dunia 2000 tahun yang lalu, yaitu dengan lahir melalui rahim Maria. Kehadirannya itu adalah wujud dari anugerah Allah. Anugerah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel di ayatnya yang ke-30 dengan berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Anugerah yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai grace atau favor, dan dalam bahasa Yunani disebut sebagai charis, ya. Di sini Bapak Ibu, apabila Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang melahirkan dan menghadirkan Yesus di dunia, maka seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel di ayat yang ke-30, hal tersebut semata-mata karena apa? Ia beroleh anugerah di hadapan Allah. Anugerah Allah yang sangat besar dan yang telah mengubahkan kehidupan Maria. Nah, seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu, kita tidak menyadari anugerah Tuhan itu. Kita seolah-olah merasa bahwa saya bekerja di tempat ini karena saya layak, karena saya pantas. Padahal Anda belum membuktikan apapun sehingga Anda layak diterima di tempat pekerjaan tersebut. Tapi kalau Anda diterima, itu karena anugerah. Dalam segala hal sebenarnya kita sering kali melupakan anugerah Allah itu. Merasa kita layak, kita berhak menerima ini. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan, untuk membawa Kristus ke dunia semata-mata karena anugerah Allah. Anugerah seperti itulah yang diterima dan yang diutarakan oleh John Newton di dalam satu lagu yang ia gubah dengan judul Amazing Grace, atau anugerah yang menakjubkan, anugerah yang luar biasa, lagu yang sangat terkenal. Ini ceritanya yang mendasari John Newton menciptakan lagu yang sangat terkenal ini. John Newton adalah seorang pelaut dari Inggris. Nanti saudara bisa lihat di YouTube, banyak cerita-ceritanya itu. Saya kemarin nonton kisah hidupnya itu, ya. Jadi saya hanya menceritakan ini yang sekilas. Nanti saudara bisa nonton di YouTube tentang kesaksian orang ini. Jadi yang bersangkutan inilah seorang pelaut dari Inggris yang hidup 300 tahun yang lampau. Nah, selama bertahun-tahun ia bekerja sebagai pelaut pada kapal yang membawa para budak dari Afrika ke Karibia dan Amerika Utara. Nah, sebagai seorang anak buah kapal, wah, John Newton ini hidupnya ini sangat amoral karena dia memegang prinsip tidak perlu kehidupan bermoral. Kalau orang sudah mengandung prinsip tidak perlu kehidupan yang bermoral, otomatis orang tersebut pasti tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena yang mengatur moral itu karena adanya satu nilai religius, spiritual. Tanpa itu orang ya mau lakukan apa aja, mau apa ya bebas. Nah, karena dia menganut prinsip demikian. Oleh karena itu dia hidupnya secara amoral
Sehingga pelaut-pelaut yang lain pun tidak tahan menghadapi kebejatannya. Nah, padahal para pelaut-pelaut itu bukan hidup juga secara santun. Namun karena sedemikian berantakannya perilaku John Newton, sehingga orang-orang itu sangat tidak menyukai yang bersangkutan ini. Nah, satu cerita, singkat cerita, setelah melewati berbagai pengalaman hidup yang sangat pahit, nah tahun 1748, pada waktu itu dia sebagai seorang nahkoda, John Newton membawa kapal dari Brazil dan berlayar ke Inggris. Nah, dalam pelayaran itu kapal yang ia kemudikan itu tertimpa oleh badai yang sangat dahsyat dan hampir tenggelam. Dalam situasi yang sangat gawat tersebut, John Newton teringat kepada ibunya. Waktu dia saat itu ibunya sudah meninggal ya. Jadi dia teringat ibunya waktu masih kecil. Ketika ia masih bocah, setiap malam ibunya tersebut membacakan Alkitab bagi dirinya. Ingatan itu membuat ia berdoa dan ia akhirnya memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan di dalam anugerahnya mengabulkan doa orang yang sangat bejat ini, sangat amoral ini, ya. Tak lama kemudian badai itu pun reda. 2 minggu berikutnya kapal yang ia nakodai tadi, yang dalam keadaan sudah compang-camping karena badai tadi, akhirnya dapat bersandar di pelabuhan di Liverpool di Inggris. Dan John Newton turun dari kapal tersebut sebagai seseorang yang berbeda. Krisis serta anugerah Allah yang ia alami di lautan Atlantik itu telah menjadi titik tolak bagi pembaharuan hidupnya. Nah, melewati perjalanan waktu, akhirnya John Newton pun menyerahkan hidupnya untuk melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Dan ia akhirnya mengembalakan sebuah jemaat di dekat kota London, serta dia menulis banyak lagu-lagu pujian. Nah, salah satu lagunya yang paling terkenal adalah lagu Amazing Grace. Saya mengajak kita untuk nonton lagu ini ya saudara. Pasti saudara pernah, silakan ya. Belum, tunggu, sabar. Saya mencari yang lagu supaya saudara bahasa Inggris kan, supaya saudara yang ada teksnya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Baik Bapak Ibu, itulah lagu yang diciptakan oleh orang yang amoral tadi, yang tidak percaya tadi. Namun dia merasakan anugerah Allah itu, sehingga dia berkata Amazing Grace. Nah, saya mau mengajak kita dulu menyanyi lagu ini ya. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Itulah Bapak Ibu, itu anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang membuka masa depan yang baru dan memberi pengharapan bahkan bagi orang seperti John Newton, seorang yang bejat, seorang yang amoral. Anugerah Allah menyelamatkan dirinya. Bapak Ibu, ya, di tengah beratnya masalah dalam kehidupan kita, badai kehidupan kita, jangan takut, jangan khawatir. Allah itu akan mengulurkan anugerahnya kepada kita. Amin. Ini lagunya juga sangat berkesan bagi saya. Makanya kalau nyanyi lagu ini saya tuh benar-benar hidup saya itu karena anugerah Allah, karena kemurahan Tuhan saja. Yang kedua, di dalam Kristus kita dapat hidup dengan penuh pengharapan, sebab kehadiran Yesus itu merupakan wujud dari kesetiaan Allah. Kesadaran tentang kesetiaan Tuhan ini sangat kita perlukan. Sebab kesetiaan Tuhan tersebut membangkitkan pengharapan dalam hidup kita. Dikala kita mengalami masa yang sukar dan kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang setia kepada janjinya dan umatnya, maka masa tukar tersebut tidak akan membuat kita berputus asa. Ini sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting kesadaran bahwa Tuhan itu setia. Karena seringkali orang ketika menghadapi berat tantangan persoalan hidup ini, ia merasa ditinggalkan. Ia merasa seorang diri menghadapi itu semua. Sehingga yang muncul adalah keputusasaan. Nah, ini sangat penting kesadaran ini Bapak Ibu. Dari peristiwa pesan dari malaikat Gabriel kepada Maria ini, kita dapat melihat kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah ini nampak di ayatnya yang ke-32 dan 33. Ayat 32 dan 33 ini itu merupakan satu pernyataan malaikat Gabriel mengulang janji yang telah Allah sampaikan kepada Raja Daud melalui nubuatan Nabi Nathan, sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 8 sampai 16. Saya baca ayatnya yang 15 sampai 16 saja. Janji Allah kepada Daud pada waktu itu. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu, maksudnya bilang Daud, akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku.
tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini merupakan janji Allah. Janji yang Allah sampaikan melalui Nabi Nathan. Nah, kalau kita membaca Alkitab, nanti saudara mulai ini nih, pulang dari sini mungkin bisa baca Alkitab ya, sambil mencari-cari cerita ini. Dari mulai janji tersebut disampaikan, ada mungkin ribuan tahun telah berlalu. Dalam kurun waktu itu, umat Yehuda yang berada di bawah pemerintahan keturunan Raja Daud itu udah berkali-kali meninggalkan Tuhan, betul? Kalau saudara baca Alkitab kan, wah, penyembahan berhala lah umumnya, ya kan? Bahkan sampai-sampai gara-gara mereka menyembah berhala, mereka mengalami pembuangan di Babel, betul? Karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Namun kalau kita membaca kembali, udah bolak-balik kita baca, belajar tentang dari Ezra, Nehemia, ya kan? Kita belajar bahwa Allah itu tetap mengasihi umatnya, ya kan? Allah itu membawa pulang kembali, ya kan? Umat-umatnya yang dalam pembuangan tadi dibawanya kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itu kesetiaan Tuhan. Nah, ketika juga malaikat Gabriel datang menjumpai Maria, Tuhan masih tetap mengingat janjinya ini. 1000-an tahun telah berlalu, namun Tuhan dalam kesetiaannya tidak pernah melupakan janjinya tersebut, bahwa melalui kehadiran Yesus Sang Mesias yang adalah keturunan Daud, Tuhan juga akan berjanji bahwa Ia akan memulihkan umatnya. Dan dalam hal ini bukan sekedar memulihkan bangsa Israel, tetapi semua umat manusia. Itulah yang disampaikan di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya apa? Tahta Daud bapa leluhurnya. Dan Ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ingat apa yang Tuhan janjikan tadi? Jauh ribuan tahun sebelum terjadi. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, Ia setia terhadap janjinya. Manusia berjanji belum tentu setia kepada janjinya, betul? Kalaupun Ia setia kepada janjinya, tetapi seringkali janjinya tersebut mengalami perubahan. Betul atau betul? Betul. Ini contoh ya, jangan tersinggung ya, contoh. Pokoknya nanti saya berjanji sama Tuhan, mau ngasih persembahan sekian. Janjinya pertama setia terhadap janjinya, tetapi seiring waktu, ya itulah namanya manusia kan. Haleluya. Tapi Tuhan nggak kayak gitu, saudara. Tuhan apa yang Ia janjikan nggak akan pernah berubah. Nggak pernah berubah janjinya. Kalau Ia berjanji bahwa keturunan dari Daud akan memerintah selama-lamanya, Tuhan buktikan dengan kelahiran, dengan kehadiran Yesus Kristus. Haleluya. Singkat kata, kehadiran Yesus di dunia seperti yang diwartakan oleh malaikat Gabriel membuktikan tentang kesetiaan Allah kepada umatnya dan kepada janjinya. Tuhan setia, Allah setia, bukan seperti manusia. Apa yang Ia janjikan berubah janjinya, tetapi Allah ketika Ia berjanji, Ia setia terhadap janjinya. Amin.
Kesetiaan Tuhan itulah Bapak Ibu, ingat ketika engkau menghadapi masalah yang berat, ingat ini, kesetiaannya itulah yang memberi jaminan bahwa di segala keadaan kita tidak perlu berputus asa. Apa keadaanmu hari-hari ini? Apa masalah yang engkau hadapi hari-hari ini? Apa kesulitan yang sedang engkau hadapi hari ini? Ingat, Tuhan setia. Amin. Oleh karena itu saya suka sekali lagu ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang mendera, Tuhan Yesus setia. Nah, itu saudara harus ingat lagu itu. Dan kelahiran Yesus Kristus itu menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Amin. Nah, kesetiaan seperti ini juga yang luar biasa, ini kesetiaan yang mengharukan yang dapat kita lihat dari seekor anjing terrier yang bernama, ini nanti saudara buka aja lah Google ya, ini luar biasa tentang kesetiaan seekor anjing yang bernama Finney. Ini Finney yang dengan setia itu mendampingi majikannya yang telah meninggal dunia ketika mereka melakukan pendakian gunung di daerah Colorado, Amerika Serikat. Nih saya buka langsung dari The Guardian ya, informasinya. Nah, diceritakan di sana pada awal November lalu, Rich Moore ya, seorang warga Colorado yang berusia 70 tahun, pada bulan Agustus, dia jadi mulai dari Agustus yang lampau itu melakukan perjalanan guna mendaki pegunungan San Juan yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Ia mendaki seorang diri dengan ditemani oleh si Finney ini anjingnya Finney ya, anjing kesayangannya. Namun Rich Moore tidak pernah kembali ke rumah. Ia hilang dalam pendakian tersebut dan selama berbulan-bulan polisi maupun tim SAR berusaha mencari Rich Moore namun tak kunjung menemukannya. Nah, sampai 3,5 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 30 Oktober, seorang pemburu menemukan jenazah daripada Rich Moore ini di dasar dari sebuah jurang yang sangat curam. Nah, yang luar biasa adalah si Finney ini, anjing terrier yang kecil ini, didapati itu sedang duduk mendampingi jenazah dari tuannya. Walaupun 3,5 bulan telah berlalu di tempat yang sangat terpencil sehingga ia harus mencari makannya sendiri, anjing ini dengan setia terus menjaga jenazah dari tuannya supaya tidak dimangsa oleh hewan buas. Dan kehadiran dari anjing ini merupakan wujud dari kesetiaan daripada dirinya anjing tersebut. Waktu saya membaca kisah ini Bapak, ini luar biasa, anjingnya setianya ya. Tuannya udah jadi mayat tapi dia tidak bergerak meninggalkan tuannya tersebut. Sampai kalau ini udah gemuk dia. Kalau yang kemarin saya lihat di Google sampai kurus sekali, tulangnya sampai kelihatan semua. Bayangin 3,5 bulan ya. Tetapi dia tidak meninggalkan jenazah dari tuannya yang sudah meninggal tersebut. Anjing aja setia. Tapi Tuhan bukan anjing ya saudara ya. Itu hanya mau menunjukkan kesetiaannya saja. Apalagi Tuhan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu setia, lebih setia, jauh lebih setia. Oleh karena itu peristiwa kehadiran Kristus harus selalu menjadi ingatan dalam diri kita bahwa Kristus hadir ke dalam dunia ini. Itu merupakan wujud dari kesetiaan Allah terhadap apa yang Ia janjikan. Amin. Saudara, Alkitab ini bukan hanya berisi perintah, bukan hanya berisi larangan, tapi berisi apa? Janji. Amin saudara. Ini berisi janji saudara.
Kalau saudara yakini dan hidup dalam percaya bahwa Tuhan setia terhadap janji-janjinya, saudara jangan pernah berputus asa. Amin. Amin saudara. Apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, jangan berputus asa. Tuhan itu setia. Yang ketiga, di dalam Kristus kita dapat hidup dengan penuh pengharapan sebab kehadiran Yesus itu merupakan wujud dari kuasa Allah. Jadi saudara maknai kelahiran Yesus itu bukan hanya sekedar sang datang juru selamat, no. Maknai Kristus itu lahir, yang pertama anugerah Allah, yang kedua itu karena kesetiaan Allah, dan yang ketiga kehadiran Kristus itu merupakan wujud dari kuasa Allah. Nah ini yang harus kita ubah mindsetnya. Jangan hanya Natal itu Yesus juru selamat, itu kuno saudara, harus berkembang. Amin. Kita udah belajar hari ini ya. Karena sesungguhnya kelahiran Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa kuasa Allah tidak terbatas sehingga mujizatnya tetap berlangsung sampai pada hari ini dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini selalu ingat bahwa kehadiran Kristus Tuhan Yesus itu membuktikan kuasa Allah tidak terbatas. Ini yang menjadi jawaban dari malaikat Gabriel kepada Maria yang bertanya tentang bagaimana mungkin ia dapat mengandung padahal dia adalah seorang yang masih gadis. Gimana caranya mengandung? Masih gadis. Nah secara alamiah tidak mungkin bagi seorang yang masih gadis untuk mengandung. Tanya jawab tersebut dapat kita lihat di dalam 1 Lukas pasal yang pertama 34 sampai ayat yang ke-37. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang akan dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah sekarang di ayat yang ke-37 yang kita yakini bersama-sama, ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Kurang semangat sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Ini saudara, ini yang pentingnya saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria tidak mengerti bagaimana mungkin saya ini masih gadis bisa mengandung. Malaikat Gabriel katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sini malaikat Gabriel menyebutkan dua hal. Yang pertama, bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria dan kuasa Allah yang menaungi dirinya sehingga Maria itu akan mengandung. Dan yang kedua yang sangat penting yaitu bahwa kuasa Allah bersifat tidak terbatas. Hal ini yang dapat dilihat juga dalam diri Elisabet, sanak saudaranya tadi, yang walaupun sudah berusia lanjut. Nah kalau yang satu gadis, yang satu berusia lanjut, ya nggak mungkin. Namun karena kesetiaan Allah, karena kuasa Allah, Elisabet juga mengandung. Saudara, Elisabet ini ibu Yohanes Pembaptis, ya kan? Lalu sebagai kesimpulan di ayat yang ke-37 inilah sangat penting Bapak Ibu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Yesus di dalam rahim Maria merupakan wujud dari kuasa Allah yang tidak terbatas.
Gak mengherankan selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus itu melakukan begitu banyak mujizat yang luar biasa, karena memang kuasa Allah tidak terbatas, dan kuasanya itu masih berlangsung sampai dengan hari ini. Amin. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu, peristiwa kelahiran Yesus itu yang memberikan satu pengharapan bagi kita, bahwa ada anugerah Allah. Di sana ada kesetiaan Allah. Di sana juga dilihat kuasa Allah yang tidak terbatas. Ini yang harus muncul dalam kehidupan kita. Amin. Setiap peristiwa kelahiran Yesus yang harus kita ingat ketiga hal ini juga. Bukan hanya sekedar Yesus Kristus Sang Juru Selamat, itu kita udah tahu dari masih bayi, orok, udah tahu betul. Tapi 3 ini yang harus kita ingat. Bahwa kehadiran Kristus, anugerah Allah, dan anugerah tersebut yang dirasakan oleh Maria dari seorang gadis desa menjadi namanya sampai hari ini disebutkan oleh seluruh umat Kristen di dunia. Betul? Di situ juga kita bisa melihat kesetiaan Allah. Ya, ini bagaimana Allah yang berjanji dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 8 sampai ayat 16, apa yang ia janjikan tersebut ia genapi. Oleh karena itu kalau saudara percaya kepada setiap janji yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, pegang ini dan yakinkan diri saudara bahwa Tuhan itu setia. Amin. Dan yang ketiga, kehadiran Kristus itu selalu saudara ingat, itu menunjukkan kuasa Allah yang tidak terbatas. Amin. Amin. Seorang gadis bisa melahirkan, seorang yang lanjut usia juga melahirkan. Itu menunjukkan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa sekarang masalahmu, sakit penyakit? Katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan langsung berkata, kok begini terus, mengapa? No, ubah mindsetmu pada hari ini. Amin. Katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang gadis bisa melahirkan, orang yang lanjut usia bisa melahirkan, apalagi sakit penyakit Tuhan mampu sembuhkan. Amin. Apa kesulitan yang kau hadapi hari-hari ini? Pegang ini. Selalu berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu yang harus kita ingat senantiasa. Oleh karena itu kenapa tema hari ini harapan bagi orang yang tak berpengharapan. Karena kehadiran Kristus itu memberikan satu pengharapan. Haleluya, amin. Ini ada satu cerita sebagai penutup, ini luar biasa ini. Cerita dari Pak Bambang ini bagus sekali nih. Kita kalau kesaksian begini harusnya senantiasa menguatkan kita Bapak Ibu. Nah, ini ada satu cerita. Jadi satu kali selesai ibadah, ini di gereja satelit yang ada di Kopo ya. Hari Minggu itu sebagaimana lazimnya, beliau itu mengundang jemaat yang memiliki beban dalam kehidupannya agar selesai ibadah itu didoakan. Ada suatu ruang doa yang terletak di gedung ibadah. Jadi selesai ibadah, yang mau minta didoakan, didoakan. Nah di situ Pak Bambang bersama para gembala yang lain itu ada mendoakan seorang, ada bapak ya. Nah minggu depannya ya, nah satu kali, nah ini menarik, ini ceritanya menariknya gini ya. Nah pada hari Minggu ia datang dengan istrinya. Nah si bapak ya, ini ada satu orang bapak, dan ia datang ke sana bukan dengan untuk masuk agar didoakan, tetapi dia itu karena istrinya mendampingi istrinya yang saat itu perlu dilayani dan didoakan. Jadi istrinya saudara ya. Nah di luar yang ia sangkakan, ketika para penatua, para gembala tadi berdoa, nah Pak Bambang ini berdoa bukan hanya kepada istrinya ini saja, namun juga berdoa untuk si bapak tadi yang mendampingi istrinya tadi ya. Sementara didoakan, bapak ini berpikir dalam hatinya, beban apa yang di dalam hidup saya yang perlu didoakan? Kan saya nggak minta didoakan, itu istri saya yang minta didoakan ya. Karena memang yang dia maksud didoakan itu kan istrinya, bukan dia.
Nah mendadak nih, ia teringat kepada rumah yang ia miliki di kota Bekasi. Rumah yang sudah lama hendak ia jual, namun juga belum ditawar orang. Apalagi laku terjual, gimana mau terjual? Nawar aja nggak ada, saudara ya. Jadi daripada tidak ada hal yang perlu didoakan, sementara Pak Bambang itu berdoa bagi dirinya tadi, ya paling nggak niatnya untuk doakan, akhirnya dia bilang, Pak doakanlah rumah saya itu laku terjual, katanya. Nah ini saudara, ini menariknya, kuasa Tuhan itu memang tidak terbatas. 2 hari setelah didoakan, ada orang yang menghubungi Bapak ini. Orang itu berminat membeli rumah yang sudah sekian lama tidak laku terjual tadi. Nah bukan itu saja, hari itu juga orang tadi membeli rumah tersebut. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. 2 hari setelah nggak pernah laku-laku, nggak ada yang pernah nawar, 2 hari langsung dibeli rumah tersebut dan langsung memberikan uang muka sebagai tanda jadi langsung, saudara. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Jangan saudara membatasi kuasa Tuhan dengan berputus asa. Kenapa? Kenapa Anda berputus asa? Karena Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri yang terbatas. Itu sebabnya Anda berputus asa. Tapi kalau Anda mengandalkan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, saudara akan berpengharapan. Amin. Saya ulangi, kenapa orang sering kali berputus asa? Karena dia mengandalkan kekuatan dirinya yang sangat terbatas. Saya ulangi, sangat terbatas. Saya katakan dengan yakin sangat terbatas. Itu sebabnya orang putus asa. Jadi kalau saudara nanti merenunglah ini. Ketika nanti saudara menghadapi masalah, terus saudara serasa berputus asa, kenapa kok saya udah muncul putus asa ini? Saudara mulai menyadari, karena saya kemampuannya terbatas. Mau berobat anak sakit, uang gak ada. Mau mengantarkan anak sakit, kendaraan gak ada. Banyak kan keterbatasan lainnya kan? Di saat itulah, kalau nanti saudara itu ingat saja, ketika saudara mulai berputus asa menghadapi satu peristiwa, Anda mulai menyadari keterbatasan Anda. Di saat itulah, sama seperti John Newton, datanglah kepada Tuhan berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan berdoa. Anugerahnya selalu tersedia bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang perlu kita lakukan adalah seperti Maria di ayat yang ke-38. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini yang perlu kita lakukan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah ini yang harus kita senantiasa boleh ada dan menjadi sikap kita Bapak Ibu. Dalam ini kita belajar ada 3 hal tadi. Kehadiran Yesus merupakan wujud dari anugerah Allah. Anugerah Allah yang senantiasa tersedia bukan hanya kepada Maria, bukan hanya kepada John Newton, tapi kepada kita semua. Amin. Kehadiran Yesus itu juga merupakan wujud dari kesetiaan Allah. Apa yang Allah janjikan ribuan tahun yang lampau, Ia genapi dalam Kristus Yesus. Amin. Dan yang ketiga, kehadiran Yesus itu merupakan wujud dari kuasa Allah. Bagaimana seorang yang masih gadis bisa melahirkan, bagaimana seorang yang lanjut usia bisa melahirkan. Amin. Selalu yakini dalam ketiga hal ini saudara. Jangan berputus asa. Amin. Milikilah pengharapan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Untuk hari ini, untuk kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat pengorbananmu di atas kayu salib ya Bapa. Biarlah ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami boleh terus bersyukur
akan kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.